Berbagai temuan kesalahan data yang ditampilkan Sirekap membuat majelis hakim mempertanyakan sistem keakuratan Sirekap membaca data yang diupload. Menanggapi hal ini, Marsudi Wahyu, ahli dari KPU menjelaskan pencocokan data dilakukan KPU untuk mengatasi perbedaan data manual dan angka-angka yang ditampilkan Sirekap. Pertama, verifikasi. Jadi, kalau kita bermasalah, itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja. Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah, kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15, tadi betul mulai ribut itu tanggal 15, ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah nggak semangat itu, udah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya, sudah 5 tahun yang lalu, sudah usia udah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi, tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi ada yang naik, ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti Situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak yang mulia, Pak Ketua dan yang mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah, APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya, oh, ya. Baik. Jadi dia mengatakan dia mendapatkan APK-nya karena kalau nggak salah di Amerika ya kalau nggak salah ya. Ya. Dia jadi yang apa itu? Yang apa namanya? Yang direkayasa tadi apa namanya? Software-nya tadi? Aplikasi. Aplikasinya apa namanya tadi? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah, saya
harus cek dulu. Kalau dari APK Mirror itu harus di-compare. Karena saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum. Itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan. Misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah, terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan aplikasinya sudah berubah. Nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU itulah yang legal gitu. Nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah kemudian mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami, Pak. Nah ini Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti seksi kedua dengan saksi fakta, karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya. Jadi yang mulia majelis dan Bapak Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya, di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya, ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga, yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya, nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Nah kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ini jadi sok tahu hukum ya, ada niat di situ. Nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin Pak. Iya, orang yang bikin. iya. Cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang Pak, tapi OCR-nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB, itu menggunakan namanya neural network saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile app sudah ya. Kemudian tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan. Memang karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk. Yang kedua adalah adanya koreksi. Pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap sampai sekarang. Saya tidak tahu caranya dari mana, karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE. Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana 6 tahun. Nah saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam, karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan, di Sirekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya. SKKPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei. Jadi per 20 Maret itu sudah freeze, suara nggak akan ada berubah. Jadi andaikan di Sirekap dihapus datanya pun juga nggak ada pengaruhnya begitu loh, istilahnya begitu, karena
keputusan KPU sudah keluar, keputusan ini sudah keluar yang nggak bisa dirubah kecuali SK-nya KPU yang dirubah begitu. Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada, kalau nggak salah, yang Pilpres itu 51 juta, ya, ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara Pilpres dengan Pileg, suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk Pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih Pilpres saja, tapi tidak milih Pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa. Iji Jailani, mic-nya dihidupkan, Pak. Ini direkam ini. Hadir yang mulia. Baik, Hari Dirmanto. Pemirsa, Anda menyaksikan sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 dan jeda yang sudah selesai, maka di sore hari ini dilanjutkan dengan saksi dan juga ahli dari pihak Bawaslu. Breaking news akan kami lanjutkan nanti bersama rekan Jason Sambo. Hadir. 5 Jaki M. Jamjam. Hadir yang mulia. 6 Umi Ilina. Hadir yang mulia. Ya, Ibu. 7 Badrul Munir. Hadir yang mulia. Yang dari IJ ini kan dari tenaga ahli ya? Betul yang mulia. Bukan komisioner? Bukan. Sudah disumpah belum tadi ya? Sudah yang mulia. Sudah ya, baik. Baik, sekarang IJ dulu. Apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin. Saya akan menyampaikan terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui siaran pers tanggal 15 Februari terkait 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Nah, data itu didapatkan dari Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau Siwaslu, sehingga kami akan menjelaskan terkait kedudukan Siwaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital, sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tertuang dalam Perbawaslu nomor 1 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, yang mana itu menjadi salah satu metode dalam pengawasan. Lalu cara menggunakan Siwaslu, pertama untuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Nah, registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara. Langsung ke 19 masalah ini apa ini? Baik. Nah, dari data Siwaslu itu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 masalah pada pemungutan suara dan 6 masalah pada penghitungan suara. Masalah yang pertama adalah TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Nah, isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikannya adalah segera untuk dilakukan pembukaan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau disaran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan. Nah, lalu yang kedua adalah masalah didapati alat bantu disabilitas netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tunanetra tersebut.
Masalah yang ketiga adalah TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya atau tinta, paku, C-hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, terkait dengan kendala ini atau masalah ini, maka dilakukan perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang itu untuk dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara susulan. Masalah yang keempat, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah, pertama, pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTB yang tidak membawa surat form model A pindah memilih. Kemudian yang berikutnya, maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, nyata terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Iya, itu dari 19 diantaranya itu ya. Baik, Yang Mulia. Ini konteksnya apa ketika itu kok ada siaran pers itu, apa memang ada laporan ataukah temuan sendiri dari Bawaslu? Baik Yang Mulia, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Nah, kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait hal tersebut yang ada dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara dan telah dilakukan langkah tindak lanjut dan semuanya telah disiarkan di siaran pers. Demikian Yang Mulia. Dari 19 itu apa yang menurut saudara, yang pengetahuan saudara yang krusial yang... Baik, mohon izin Yang Mulia, yang krusial itu diantaranya adalah pemilih yang mencoblos 2 kali. Kemudian yang kedua adalah pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Nah, terkait dengan pemilih yang mencoblos 2 kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS, kejadiannya itu ada, izin saya coba cek. Ini temuan di mana? Apakah bisa menunjukkan tempatnya? Bisa Yang Mulia. Ada. Saya coba ambil case, mohon izin nanti juga dari saksi lain akan memberikan tambahan. Iya, nanti ini ada pendalaman dari hakim karena yang diminta sebenarnya bukan seperti ini. Tapi lanjutkan dulu. Lanjutkan. Yang berikutnya adalah TPS mengalami surat suara yang tertukar. Ini surat suara antar dapil, misalnya DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Nah, ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar itu tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar itu tetap digunakan, tapi yang dihitung itu surat suara partai politik. Nah, lalu yang berikutnya, TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping, juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS. Lalu yang ketujuh adalah TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga itu diingatkan untuk dibacakan dulu tata cara sebelum mulai pemungutan suara. Lalu TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang, juga saran perbaikannya sama. Lalu TPS didapati saksi yang mengenalkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon atau partai politik atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut.
Yang ke-10 didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pemilih. Ini juga PTPS menyarankan pada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara. Lalu yang ke-11, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat. Lalu didapati adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos 2 kali. Ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS ketika surat suara dari KPPS itu terkirim double kepada pemilih, itu oleh pengawas TPS juga dihitung 2 kali. Kejadian demikian. Lalu ada juga surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam hal surat suara tersebut diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Lalu berikutnya terdapat intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu. Intimidasi itu berupa verbal ataupun non-verbal. Ini dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTB, DPT ataupun DPK, dan yang bersangkutan itu memaksa ingin masuk TPS. Kemudian tidak berkenan menunjukkan KTP elektronik atau suket sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai. Lalu yang berikutnya 6 masalah pada penghitungan suara. Pertama adalah TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, diantaranya karena jaringan internetnya tidak stabil. Yang kedua, TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13. Lalu yang ketiga, TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran agar dilakukan pembetulan atau renvoy. Yang keempat, ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin fotokopi di TPS, tidak memindahkan C hasil ke dalam C hasil salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan model C hasil salinan dalam bentuk soft copy. Masalah kelima, TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antar bangunan atau di ruang kelas. Kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Masalah yang keenam, TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara atau warga tidak menerima hasil perolehan calon yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak baik KPPS maupun keamanan untuk dapat bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Jadi itu kumpulan-kumpulan masalah yang dihimpun kemudian disiarkan pers gitu ya. Betul yang mulia. Tapi data-data setiap kasusnya ada ya. Ada yang mulia. Baik, kemudian Hari Dirmanto. Baik, saya. Iya, dari Kalimantan Timur ya. Ya. Sebagai apa ini, saudara di sana? Kehadiran kami sini untuk menerangkan. Bukan saudara dari Kalimantan Timur Ya. di Bawaslu Kalimantan Timur? Iya, sebagai ketua di Bawaslu Ketua ya. Provinsi Kalimantan Timur. Jadi tetap melekat ya, sumpah saudara sebagai penyelenggara. Baik. Berlaku juga di persidangan ini sehingga diharapkan tidak berbohong di persidangan ini.
Silakan Pak. Ya, izin memaparkan dengan slide yang mulia. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi membreakdown soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 ya peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara. Sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Cuma karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kita kesampingkan. Nah, sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa aja melalui tayangan ini. Ini bisa dipisah Pilpres atau gabung dengan? Nah, penyampainya semua bulat soal berhubungan dengan pelaksanaan. Pileg dan Pilpres ya? Iya, Pileg dan Pilpres. Nah, kalau dalam slide ini bisa kita lihat bahwa kejadian-kejadian seperti TPS dibuka melewati. Nggak bisa dipisah ya antara persoalan yang berkaitan dengan. Nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat back data dasarnya, sumber data masalahnya. Nanti di situ kita misalkan kita klik misal di TPS dibuka melebihi waktu, kemudian kita ke data dasarnya. Baru kelihatan kasusnya ya? Ya, akan kelihatan di TPS mana, kejadiannya seperti apa. Nah, ini himpunan persoalan-persoalan yang dihimpun di satu masalah, setiap masalah itu. Ini bagian yang sudah disampaikan ke Mahkamah oleh Bawaslu ya, oleh Pak Ketua kemarin? Ini belum ya. Belum. Ini sistem teman-teman Provinsi Kalimantan Timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan. Ini berbeda dengan Siwaslu karena Siwaslu pakai pertanyaan ya dan tidak, kalau ini lebih kepada LHP, laporan hasil pengawasan. Demikian yang mulia. Sampaikan ini berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan. Berikut akses kepada yang mulia untuk melihat tentang Provinsi Kalimantan Timur. Berupa apa nanti yang diserahkan ke Ini Mahkamah? Excel dan juga ini bisa diakses oleh yang mulia. Oke, lanjutkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada hari pemungutan penghitungan suara di Kalimantan Timur itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan dan kecamatan apa. Nah, kehadiran kami sini untuk menerangkan apa yang digambarkan oleh Siwaslu tadi, oleh saksi sebelumnya. Kemudian peristiwa-peristiwa konkret itu terjadi di TPS mana saja di Kalimantan Timur. Ini yang kemudian dijadikan dihimpun oleh tenaga ahli tadi. Itu memang akumulasi dari daerah ya Pak Rahmat ya? Iya, dari data. Jadi kita bisa, atau jika memang yang mulai berkenan, kita bisa menunjuk misalkan satu persoalan yang ada di list itu, kemudian kita akan masuk, setelah kita klik kita akan masuk ke TPS mana peristiwa itu terjadi. Iya, artinya ini memang semacam laporan saja bahwa secara general gitu kan, tapi bagian-bagian mana yang saudara bisa mengaitkan dengan dalilnya pemohon-pemohon jika ini disinggung, dikaitkan?
Nah, di sini bisa kita lihat misalkan Apa misalnya? dalam press release pengawasan TPS kami ini terkait ini agak jauh dari. Mungkin laptopnya saya kesinikan aja. Bagaimana mahkamah kami bisa tahu ini 800 temuan atau laporan? Ini yang terjadi di Kaltim salah satu. Iya. Yang semula 1.500-an itu kan? Setelah divalidasi tinggal 800-an sekian itu kan? Ya nanti kalau begitu disampaikan saja ininya Pak. Ya. Bentuk filenya bentuk apa ini? Nanti kami kan sampaikan dalam bentuk buka, file kita atau hubungkan, kami hubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang ada relevansinya. Silakan Prof. Ya, ini saya tanya Ketua Bawaslu. Teman-teman yang dihadirkan di sini sudah di briefing ini untuk menjelaskan perkara yang kita persoalkan adalah dalam perkara Pilpres, satu. Yang kedua, mereaksi permohonan, dalil-dalil permohonan. Ditambah juga permintaannya Prof. Eni dan Prof. Saldi. Itu enggak? Teman-teman yang dihadirkan sini. Kalau cuma data-data begini kan kita jadi malah pusing enggak fokus ke arah apa yang dipersengketakan. Gimana Pak Ketua? Izin yang mulia. Yang kami sampaikan adalah mengenai tadi pertanyaan dari Prof. Eni mengenai siaran pers Bawaslu yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari para pemohon. Ini kami sampaikan bagaimana si Waslu itu bekerja dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi itu masuk datanya ke pusat. Ini akan gambarkan pada dua saksi ini yang mulia. Nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga, keempat dan selanjutnya mengenai kasus-kasus yang dibahas yang didalilkan oleh para pemohon yang mulia. Kasus-kasus misalnya di DKI Jakarta, masalah abdesi, masalah itu akan kami sampaikan pada... Bisa ya nanti disampaikan saksinya ya. Pak Ari Dirmanto untuk Kalimantan Timur apa yang... Saudara sempat mengikuti apa yang dipersoalkan oleh para pemohon ini tidak? Ya, yang mulia. Di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dipersoalkan oleh para pemohon ini? Nah, terkait dengan apa... Pertama kami perlu jelaskan di Kalimantan Timur tidak ada laporan ya, laporan dari pemohon pasangan nomor urut 1 ataupun 3 ya terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur. Tapi kenapa Bapak dirandomkan untuk memberikan keterangan? Nah ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu pemohon. Nah, kami ingin menerangkan soal peristiwa-peristiwa yang ada di siaran pers itu terjadi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Tapi tidak tentu ada kaitannya dengan apa yang dipersoalkan oleh pemohon. Iya, karena memang yang mulia siaran pers itu berisi global mengenai seluruh kejadian pungut hitung baik dari Pilpres, DPD, DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten Kota. Kalau begitu Pak Ketua, Pak Rahmat, mana yang berkaitan dengan yang dipersoalkan pemohon dari mana saja nih? Supaya kita utamakan. DKI. Yang DKI, yang mulia, Banten, kemudian Jawa Tengah yang mulia. Dan Jogja masalah TPS janggal. Baik, kalau begitu dari Jawa Tengah dulu. Kebetulan berurutan. Pak Nurholik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, pihak terkait, sesuai dengan penugasan pimpinan Bawaslu RI, kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal peristiwa penanganan pelanggaran yang kemudian ada relevansinya dengan dalil-dalil yang disampaikan para pemohon, khususnya yang lokusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang mulia yang kami hormati, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari. Terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah
yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap bermasalah. Laporan ini kami register dengan nomor register 001 LP_ADM_PP _BBWSL_Prof _14.00_2 Romawi 2024 tanggal 6 Maret. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemudian diputuskan terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini yang mulia, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya yang mulia, Bawaslu Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngelondong di Kecamatan Paraan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Ini setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung meregister temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini dengan nomor register 001/rek dan seterusnya. Kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu Temanggung, unsur tindak pidana pemilunya tidak dinyatakan tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Entah demikian, yang mulia, perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya. Berikutnya yang mulia, yang berkaitan juga dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang posisinya atau terjadi di sebentar ya mulia. Yang terjadi di Kabupaten Tegal dan sudah diregister dengan tepatnya di TPS 01 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Ini peristiwanya adalah pelanggaran terhadap pasal 531 Undang-Undang 7 tahun 2017, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian. Artinya pada pembahasan akhir Sentra Gakumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian. Perbuatan apa ini? Ini peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian 2 tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu diantaranya memvideokan, kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru. Tapi masih diproses ya? Iya yang mulia. Di mana lagi? Baik, berikutnya yang mulia, ada beberapa
laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada 4 laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah sebagian besar. Pelapornya sama dengan yang laporan pada soal DPT Listiani, yang terhadap laporan tersebut ada laporan dugaan pelanggaran pidana, kemudian penggelembungan suara dan lain sebagainya. Kami dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap 4 laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dari hasil kajian awal ada beberapa syarat formil maupun material yang belum terpenuhi. Kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tahun 2022, diberikan waktu 2 hari dan sampai batas akhir pemenuhan syarat, pelapor tidak memenuhi syarat sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian itu tidak diregister. Yang mulia, selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun yang kemudian tidak cukup terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud. Yang terakhir misalnya sebagaimana kami sampaikan dan mungkin didalilkan juga oleh pemohon, kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana PJ Gubernur Jawa Tengah, tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi yang kami dapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu. Sebentar, yang ada mobilisasi kepala desa oleh Polres ya, ada tidak laporan seperti itu? Laporan tidak ada yang mulia. Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh Polres. Tidak ada? Tidak ada yang di mulia. Seluruh Jawa Tengah itu? Tidak ada yang mulia. Yang di Kendal mengenai kepala desa juga? Yang di mana yang mulia? Kendal. Kendal. Oh, yang di Kendal itu yang secara khusus soal kepala desa, laporan secara khusus tidak ada, temuan juga tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada yang mulia. Kalau yang laporan-laporan mengenai bansos ada tidak? Tidak ada yang mulia. Di Jawa Tengah? Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Sementara itu dulu yang mulia. Baik. Dari Provinsi DKI, Pak Sahroji. Siap yang mulia, Sahroji dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, anggota Divisi Hukum dan Diklat. Terima kasih waktunya yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kemudian pemohon dan termohon, pihak terkait, dan pimpinan kami dari Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana terdapat dalam permohonan pemohon, yaitu terkait dengan adanya kegiatan deklarasi desa bersatu, atau di situ ada Silatnas, kemudian terkait dengan kejadian di Car Free Day, Jalan MH Tamrin, kemudian terkait dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Luhur As-Saqofah. Yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan deklarasi desa bersatu, bahwa pada tanggal 19 November 2023 memang dilaksanakan kegiatan deklarasi desa bersatu atau Silatnas desa bersatu. Bahwa kemudian kami pada tanggal 22 November mendapatkan surat perintah dari Bawaslu RI nomor 898 tahun 2023 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan silaturahmi nasional atau deklarasi bersatu. Selanjutnya kami melakukan penelusuran. Penelusuran awal dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 22 dan 23.
yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di lingkungan GBK, yaitu Gedung Indonesia Arena, bertemu dengan pengelolanya, menanyakan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dari Bawaslu Kota Jakarta Pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan-pimpinan yang ada di GBK tidak di tempat. Mohon izin majelis apa dilanjut atau? Dilanjut itu HP ya? Baik, kita lanjutkan, Iya. Ketua yang mulia. Kemudian pada tanggal 23 November, kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta Desa Bersatu, yaitu Organisasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Yang kami ketahui itu berkantor di Jalan Janur 2, Kebonjeruk. Setelah didatangi oleh Bawaslu Jakarta Pusat, ternyata kantor tersebut sudah 2 bulan tidak berfungsi atau tidak digunakan, sehingga informasi tidak didapatkan. Dengan adanya laporan 2 penelusuran tersebut, tanggal 23 dan tanggal 22 dan 23, kemudian kami dari Bawaslu Provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 November kami dari Bawaslu Provinsi mendatangi lagi ke gedung GBK atau Indonesia Arena tersebut, kemudian baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola Indonesia Arena. Kemudian kami mendapatkan beberapa data. Selanjutnya kami juga melakukan pencarian APDESI lagi. Ternyata APDESI ada 2 yang mulia. Jadi satu tadi yang beralamat di Janur 2, Kebonjeruk, yang kantornya tidak digunakan atau sudah 2 bulan tidak berfungsi. Kemudian ada satu lagi APDESI yang ada di Cipete, Jalan BDN Raya. Nah, kita ketemu dengan pengurus yang APDESI yang di Cipete, ternyata APDESI ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi Desa Bersatu. Nah, kemudian kami minta data-data lagi terkait APDESI yang 1 dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan googling data-data terkait dengan deklarasi, kemudian ditemukan apa yang disebut dengan ABEDNAS, Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional. Yang kemudian kita cari alamatnya ternyata ada di Gudang Peluru. Kemudian kita datangi di sana dan bertemu dengan ketuanya, yang memang ketuanya mengakui bahwa dia adalah salah satu peserta. Singkat cerita, setelah kami melakukan proses penelusuran, kemudian sampai dengan tanggal 4 Desember kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Nah, temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di RI, kami fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.